Ini adalah video bagian 2 dari distribusi sampling dengan submateri distribusi sampling tentang rata-rata sampel. Mari kita mulai. Sebelum membahas teorinya, mari kita lihat logikanya dahulu berdasarkan contoh sederhana dengan populasi sebesar 6 dengan anggota yang demikian itu. Dari populasi itu diambil sampel sebesar 3, sehingga bisa dibuat daftar kemungkinan sampelnya sebagai berikut. Kemungkinan pertama 1, 2, 3. Kedua, mungkin sampelnya adalah 1, 2, 4. Ketiga barangkali 1, 2, 5. Keempat mungkin 1, 2, 6. Kelima adalah 1, 3, 4. Dan seterusnya. Silahkan difahami daftar berbagai kemungkinan untuk 20 sampel tersebut. Seluruh kemungkinan sampel sudah didaftar. Bila atas setiap kemungkinan sampel itu dihitung rata-rata hitung sampelnya, maka akan diperoleh sebagai berikut. Rata-rata hitung sampel pertama adalah 2. Rata-rata hitung kedua adalah 2,33. Untuk yang ketiga adalah 2,67, yang keempat sebesar 3, yang kelima sebesar 2,67, dan seterusnya seperti ini. Sekarang kita memiliki variabel random, sebutlah bernama X bar, yang menunjukkan berbagai kemungkinan nilai X bar. Ya, variabel karena nilai X bar bisa berubah-ubah sesuai dengan sampel yang berbeda. Dan random karena merupakan hasil proses random. Sebagai sebuah variabel, tentu saja nilai variabel X bar itu mempunyai atribut-atribut sentral atau expected value-nya dan persebaran atau standard error-nya. Untuk kasus saat ini, masing-masing nilai X bar tersebut mempunyai frekuensi kejadiannya yang seperti ini. Ya, hanya ada satu kemungkinan sampel yang mempunyai rata-rata hitung sampel sebesar 2, yaitu ketika sampelnya berupa 1, 2, 3. Ada 3 kemungkinan sampel yang mempunyai rata-rata hitung sampel sebesar 3, yaitu ketika sampelnya adalah 1, 2, dan 6, atau 1, 3, dan 5, atau ketika sampelnya adalah 2, 3, dan 4. Dengan konsep equally likely, dapat dinyatakan probabilitas masing-masing X bar itu seperti ini, yaitu frekuensi kemungkinan kejadiannya dibagi seluruh kemungkinan kejadiannya sebesar 20. Kolom X bar dan probabilitas X bar, inilah yang merupakan distribusi sampling tentang rata-rata sampel kita dari populasi sebesar 6 dan sampel tanpa pengembalian sebesar 3 tadi. Kita lanjutkan. Ditampilkan kembali contoh tadi. Silakan diperiksa bahwa atribut populasinya adalah demikian ini. Rata-rata hitung populasi 3,5 dan deviasi standar populasi 1,79783. Sekarang mari kita cari atribut dari distribusi sampling tentang rata-rata sampel tadi, yaitu expected value dari X bar dan standar error dari X bar atau deviasi standar dari X bar. Ditunjukkan kembali tabel tadi sebagai berikut. Sehingga perhitungan untuk expected value-nya adalah demikian ini. Yang menghasilkan expected value dari X bar adalah 3,5. Hasilnya adalah sama dengan expected value dari X atau mu dari X itu. Perhitungan standar error dari X bar dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang berdasarkan formula bahwa variance adalah expected of the squared minus squared of the expected, maka diperoleh deviasi standar X bar adalah sebesar 0,76376. Ternyata angkanya lebih rendah dari deviasi standar populasinya itu. Mudah difahami, persebaran individual mestinya lebih tinggi daripada persebaran rata-rata sampelnya. Bukankah pada rata-rata ada proses peniadaan nilai yang ekstrim? Nanti akan ditunjukkan bagaimana lebih rendahnya itu. Secara visual, lebih rendahnya itu juga dapat ditunjukkan sebagai berikut.
ini adalah chart dari distribusi populasinya. Dan ini adalah chart dari distribusi berbagai kemungkinan rata-rata hitung sampelnya. Semula, range atau rentangnya adalah 1 sampai dengan 6 atau sebesar 5. Pada distribusi sampling tentang rata-ratanya, rentang itu sebesar 3, yaitu dari 2 sampai dengan 5. Ada fenomena lainnya. Semula distribusi populasinya adalah seragam seperti ini. Sedangkan distribusi sampling tentang rata-ratanya membentuk pola menyerupai distribusi normal. Kita lanjutkan. Ini contoh yang lain. Dengan populasi sebesar 8, mempunyai rata-rata hitung dan deviasi standar populasi masing-masing 6,625 dan 1,57619. Misalkan diambil sampel sebesar 4 tanpa pengembalian, sehingga akan ada 70 kemungkinan sampel. Dengan distribusi sampling tentang rata-rata sampelnya yang seperti ini, yang dapat dibuat perhitungan untuk menghasilkan expected value dari X-bar-nya dengan hasil 6,625. Baik, dituliskan hasil expected value tersebut. Selanjutnya dilakukan proses penghitungan untuk deviasi standarnya, yang dimulai dari menghitung variansnya melalui ini, sehingga varians X-bar adalah 44,2455 dikurangi 6,625 pangkat 2, maka akan dihasilkan standard error dari X-bar adalah 0,5957. Perhatikan kembali, expected value keduanya sama, dan deviasi standar X-bar adalah lebih kecil daripada deviasi standar populasinya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke dalam teori tentang distribusi sampling. Tadi sudah ditunjukkan bahwa untuk populasi yang hanya 1000 dengan sampel tanpa pengembalian sebesar 20, maka akan ada kombinasi 20 dari 1000 kemungkinan, yaitu ada 3,39 dikalikan 10 pangkat 41 kemungkinan sampel. Bagaimana kita akan mengetahui fungsi probabilitasnya, expected value-nya, juga varians dan deviasi standarnya? Tetapi sebelum itu, kita tahu bahwa expected value dari X-bar atau mu dari X-bar adalah sebesar mu X. Dan sigma X-bar lebih kecil daripada sigma X. Sehubungan dengan hal itu, ada teorema, dalil matematika, yang tak perlu lagi kita buktikan karena sudah pasti kebenarannya, yang disebut Central Limit Theorem, yang berbunyi, bila dari sebuah populasi berdistribusi normal diambil sampel random sebesar n, maka distribusi sampling tentang rata-rata sampelnya juga akan normal dengan expected X-bar atau mu X-bar adalah sebesar mu dari X-nya, dan sigma X-bar sebesar sigma X dibagi akar n. Atau sigma X-bar adalah sebesar itu, namun dikoreksi dengan akar dari rasio n kapital kurang n kecil dan n kapital dikurangi 1 untuk populasi terbatas dan sampling tanpa pengembalian. Belum selesai. Bila populasinya tidak normal, maka distribusi sampling tentang rata-rata sampelnya akan semakin mendekati normal dengan semakin besarnya ukuran sampel. Catatan, faktor koreksi ini disebut faktor koreksi populasi terbatas. Kita lanjutkan. Pernyataan pada Central Limit Theorem dapat ditulis secara ringkas demikian ini, yang dibaca, bila X didistribusikan secara normal dengan rata-rata sebesar mu X dan deviasi standar sebesar sigma X, maka X-bar juga didistribusikan secara normal dengan rata-ratanya, yaitu mu X-bar, adalah sebesar rata-rata populasinya tadi, dan deviasi standarnya atau standar errornya sebesar deviasi standar populasinya dibagi akar n. Silakan menambahkan faktor koreksi populasi terbatas bila dibutuhkan. Saya gunakan tanda ini untuk menyatakan didistribusikan secara. Nah, sehubungan dengan distribusi yang normal,
maka dapat dinyatakan konversi X bar ke dalam skala Z sebagai berikut ini. Seperti yang terdahulu, karena sekarang variabel yang kita miliki bernama X bar, maka gantilah nama X pada formula terdahulu dengan X bar. Dan manfaatkan jaminan central limit theorem bahwa mu X bar dijamin sebesar mu X dan sigma X bar atau standar errornya yang dijamin sebesar sigma X dibagi akar N. Pembahasan distribusi sampling tentang rata-rata sampel ini akan kita lanjutkan pada video di bagian 3. Silahkan menyaksikannya.